Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian Scorpio Sun Moon Rising. Ingat, karena ini general reading, jadi memang ini tidak harus resonate dengan semua Scorpio Sun Moon Rising yang menonton. Ambil saja yang resonate, kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, jadi jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Dan kalau ada pembacaan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar ya. Apalagi kalau dibuka kartu konfirmasi, ada kartu yang memiliki pembacaan atau makna yang sama untuk case ini, kayak gitu ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like kalian, terima kasih pokoknya ya. Kemudian kalau kalian merasa nyaman dan suka, tentu saja kalian silahkan menonton. Tetapi kalau kalian tidak merasa nyaman, ini bukan style kalian tidak suka, relax, kalian tetap punya pilihan untuk tidak menonton. Santai aja, oke? Baik, kita mulai saja. Ini untuk Scorpio Sun Moon Rising dalam waktu yang relatif dekat. Energi yang terlihat di sini apa? Energi yang termanifestasikan ya. Sadar atau tidak sadar, sedang dimanifestasikan gitu ya. Dan kita membaca energinya di sini ya. Update energi kalian Scorpio Sun Moon Rising, oke? Kita mulai saja. Kalau aku lihat di sini ya, di sini ada Two of Wands Scorpio, terus di sini ada Justice, ada Judgment. Di sini ada Justice, ada Judgment, jelas. Aku melihat di sini akan ada yang namanya pilihan. Ya, ini bisa dari pihak kalian punya pilihan. Kalau yang aku baca di sini, sebagian dari kalian itu didekati oleh lebih dari satu orang. Ini kebanyakan tentang romance sih yang aku lihat ya. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan situasi kalian, bisa juga ini platonic, tetapi kebanyakannya romance ya. Ada orang yang ingin mendekati kalian, di mana aku melihat sebagian dari kalian ini lebih dari satu orang, oke? Tapi kalau satu orang yang intens akan mendekati kalian, orang ini punya pilihan yang aku lihat ya. Mereka harus memilih kalian atau memilih hal yang lain gitu. Ya, tetapi sebagian lagi ada lebih dari satu orang yang mendekati kalian, dan aku melihat akan ada waktunya pilihan itu harus dibuat di sini. Karena di sini ada Justice, ada Judgment gitu ya. Jadi sepertinya ini adalah situasi yang sudah berlarut-larut ya. Ya stagnan gitu ya. Tetapi aku melihat ada orang yang memiliki perasaan yang besar terhadap Scorpio ya. Karena di sini ada Nine of Cups Scorpio ya, The Sun, di mana dia melihat Scorpio itu adalah kebahagiaannya, sosok yang mereka inginkan, dia inginkan gitu ya. Sehingga dia akan mencari jalan bagaimana caranya bisa mendapatkan Scorpio atau bisa hadir di hidup Scorpio lagi. Karena aku melihat kemungkinan kalian tidak sedang berkomunikasi di sini, oke? Kalian sedang berjauhan. Jadi mereka sedang mencari jalan bagaimana bisa bertemu dengan Scorpio. Nah, yang aku lihat di sini Scorpio, di sini ada Five of Wands, jelas ada kompetisi. Di sini ada Prince of Swords, kemudian ada Queen of Pentacles. Nah, gini, orang tersebut ya, mereka melihat Scorpio adalah sosok Queen of Pentacles. Mereka melihat sosok Scorpio sebagai orang yang kayaknya nggak butuh mereka. Kayaknya Scorpio sudah nyaman di hidupnya, sudah nyaman di levelnya gitu ya. Jadi mereka melihat kalian itu seperti kok cuek banget ya. Makanya situasi ini seperti stagnan juga kan. Memang stagnan sih. Walaupun energi kalian itu satu sama lain itu terus on fire sebenarnya. Tapi yang terlihat di luar itu stagnan, tidak ada komunikasi yang berarti gitu ya. Seperti itu gitu. Karena saling menunggu gitu ya. Scorpio mungkin ya memang sudah nyaman di hidupnya, sudah nyaman di titiknya ini gitu ya. Sehingga malas juga. Mungkin juga Scorpio juga pasti jelas punya alasan gitu. Kenapa tidak mau melakukan inisiatif dahulu gitu terhadap orang itu atau orang-orang itu gitu. Oke. Kemudian orang tersebut atau mereka itu juga menahan untuk melakukan aksi yang nyata ya. Biasalah, namanya manusia itu mungkin mereka melihat Scorpio seperti sosok yang kayak gini, Queen of Pentacles. Terus nanti mungkin takut ditolak Scorpio, mungkin masih ada pertimbangan lain, yaitu tantangan hubungan kalian gitu kan.
Seperti itu yang kulihat. Mungkin juga konflik di antara kalian terakhir kalinya sehingga membuat mereka berpikir juga. Dan yang paling utama terlihat itu adalah ya pride juga gitu loh. Pride-nya tinggi, tetapi pride-nya tinggi dan yang mau didekati adalah sosok seperti ini, Queen of Pentacles gitu. Jadi mikir-mikir juga gitu. Nanti kalau ditolak gimana, terus gimana ya? Maksudnya gini loh. Mereka sudah sadar yang mereka ingin raih itu adalah Queen of Pentacles gitu. Tapi pride mereka itu tinggi gitu. Jadi susah juga ya. Mereka ingin mungkin orang yang diinginkan ini yaitu Scorpio itu melakukan inisiatif terhadap mereka. Membuka komunikasi dulu bisa jadi gitu. Tapi kan ya mereka harusnya tahu bahwa Scorpio seperti sosok ini loh, Queen of Pentacles. Ya masa Scorpio mau ngejar-ngejar, yang bener aja gitu kali ya. Tapi intinya gini loh, mereka sadar betul gitu, Scorpio cuek, sepertinya Scorpio tidak membutuhkan mereka gitu ya. Tetapi ya gitu, maksudnya Scorpio terlihat independen dan bagus gitu loh. Kalau kalian memang benar independen seperti Queen of Pentacles ini gitu ya kan. Jadinya kalian tidak harus terlalu bergantung sama orang, maksudnya kayak gitu. Nah, mungkin mereka melihat Scorpio yang cuek itu nggak peduli sama mereka, nggak melakukan inisiatif dahulu karena ya Scorpio udah nyaman, kayak nggak butuh mereka gitu. Seharusnya kalau memang mereka menginginkan banget gitu ya, silahkan buat inisiatif lebih dulu gitu ya. Tapi kalau tidak, sama-sama tidak melakukan inisiatif ya memang akhirnya ini jadi stagnan. Tetapi akhirnya akan ada orang yang akan membuat langkah nyata sih kalau aku lihat di sini, karena ini ada justice, ada judgment. Jelas ada sesuatu yang besar gitu ya, yang mengantarkan kalian untuk kembali. Aku bilang kembali bukan berarti kalian harus punya hubungan khusus, nggak juga sih. Kembali itu kalian akan berkomunikasi lagi, akan membicarakan sesuatu yang serius tentang hubungan kalian atau masa depan kalian berdua. Kalau aku lihat seperti itu. Bisa juga sebagian dari kalian ini akan ada pilihan, ada kompetisi di sini, sehingga ini akan jadi atmosfer yang cukup serius ya, cukup tegang, cukup panas kayak gitu. Tapi akan ada pembicaraan yang serius itu, dan mungkin dalam pembicaraan itu bisa jadi terasa atmosfer kompetisi itu juga bisa sih. Atau ada, ya biasalah orang berkomunikasi lalu ada konflik, itu kan biasa ya. Kadang mungkin segala perasaan yang disimpan selama ini diutarakan, akhirnya sama-sama tahu, terus sama-sama berkomunikasi, sama-sama membicarakan hal itu, membahas hal itu, dan tanpa sadar akan ada konflik juga di situ. Tapi it's okay, konflik itu adalah hal yang normal gitu ya. Kalau kalian menemukan konflik dalam komunikasi, artinya kalian sama-sama berpikir juga kan, maksudnya kayak gitu loh. Artinya ada hal yang diungkapkan itu lebih bagus daripada tidak diungkapkan, daripada konflik dalam batin terus gitu ya. Itu juga nggak bagus, itu cuman bom waktu aja sebenarnya. Oke, kembali di sini. Jadi sebagian dari Scorpio seperti yang aku bilang, akan ada orang yang mendekati itu lebih dari satu orang kalau aku lihat di sini, dan 2 orang itu sebenarnya orang yang sudah Scorpio kenal gitu ya. Cuman hubungannya belum jelas. Salah satunya bisa saja datang dari orang yang pernah punya hubungan khusus dengan Scorpio di masa lalu. Oke? Di sini ada Prince of Swords, di sini ada Prince of Pentacles. Prince of Pentacles kelihatan sekali energinya lama gitu ya, mempertimbangkan maju mundur, tapi sulit melupakan Scorpio. Tapi akhirnya dia tetap akan datang juga gitu loh. Jadi mungkin ini kayak ya kalau orang Jogja bilangnya alon-alon asal kelakon gitu ya. Pelan memang energinya, tapi kayak pasti bahwa dia akan datang. Apalagi di sini ada judgment dan ada justice gitu ya. Selama ini dia menahan karena dia pikir dia bisa melupakan Scorpio. Dia pikir dia bisa move on dari Scorpio gitu ya. Tapi lihat di sini ada Four of Cups, di sini ada The Hermit gitu. Artinya ternyata dalam perpisahan ini, dalam jarak ini gitu, mereka itu masih sulit melupakan Scorpio gitu ya. Mereka kok nggak bahagia, aneh ya, padahal mereka pikir ya bisa lah, masa nggak bisa sih cuman ngelupain Scorpio doang gitu ya kan. Tapi ternyata nyatanya dalam waktu hermit mode itu, dalam waktu kalian tidak berkomunikasi itu, dalam waktu kalian sedang memisahkan diri ya, atau memang kalian anggap itu sudah berakhir dan kalian terpisah gitu, dalam waktu perpisahan itu ya Prince of Pentacles ini tidak harus
pria ya, maksudnya ini bisa pria atau wanita gitu. Kita tidak membahas gender juga, tapi membahas energi di sini ya. Oke? Kita nggak membahas orientasi seksual juga, kita nggak membahas gender, kita hanya membahas energi aja, oke? Nah, Prince of Pentacles ini jelas masih mencintai Scorpio atau oke lah, kalau memang ini tidak tentang romance, cinta itu bisa bersifat universal, ini bisa platonik juga, tapi mereka masih menyayangi Scorpio, masih menginginkan Scorpio, ingin hubungannya membaik dengan Scorpio gitu yang aku lihat di sini. Energinya lama, tapi dalam waktu yang yang sudah berlalu dalam waktu selama ini kok aneh banget ya. Dalam waktu perpisahan kalian, dia itu juga berpikir gitu. Bukan semakin berpikir sih, tapi waktulah yang membuat dia sadar gitu bahwa Scorpio itu adalah seseorang yang penting buat hidup mereka, karena mereka juga nggak bahagia ternyata ya. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi energinya lama memang untuk meyakinkan itu. Orang dengan energi lama kayak gini, pertama memang nggak pede, kedua pride-nya tinggi, ya ketiga mungkin mereka tidak punya cukup keberanian ya. Maksudnya mungkin saja di antara kalian itu ada balik lagi, ada tantangan gitu di hubungan kalian yang menyulitkan kalian untuk bersama gitu, dan dia tidak berani untuk mengambil resiko. Itu juga bisa, karena ini general reading ya, kita akan berbicara beberapa kemungkinan yang terlihat di sini juga sih sebenarnya, oke? Ya gitu, jadi dia menunggu Scorpio, tapi kelihatannya Scorpio kayak tidak punya aksi apa-apa untuk hubungan kalian gitu ya. Maksudnya Scorpio terlihat sudah nyaman di hidupnya dan kayak nggak kepikiran Prince of Pentacles ini ya, oke? Di sini. Nah, kalau aku lihat di sini Prince of Swords itu adalah orang yang tidak mau melepaskan Scorpio. Jadi aku melihat ini orang yang sudah cukup terobsesi dengan Scorpio, jadi mereka tidak akan melepaskan Scorpio. Dan Prince of Swords ini adalah orang yang energinya, kalau aku lihat di sini, cukup posesif juga sih sebenarnya, oke? Seperti itu. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Di sini ada Seven of Pentacles, ini nggak ada tulisannya sih, tapi ada kode-kodenya. Seven of Pentacles, King of Pentacles. Mungkin orang ini juga gini loh Scorpio, kalau ini tentang romance ya, orang ini berusaha memaksimalkan finansialnya karena dia anggap itulah cara mengimbangi Scorpio. Nggak ngerti ya, aku nggak bilang mereka kekurangan sih, tapi kadang apa yang mereka lihat itu apa yang orang lihat itu belum tentu seperti itu gitu loh. Mungkin Scorpio tidak melihat mereka kurang juga secara finansial, mungkin loh ya, tetapi yang mereka lihat itu Scorpio itu kayaknya cukup makmur gitu loh, sehingga mereka ingin berubah menjadi energi King of Pentacles. Mereka ingin memaksimalkan itu, mereka ingin bekerja keras ya. Mereka anggap dengan memiliki finansial lebih, mereka bisa mengimbangi Scorpio, mereka bisa membuat Scorpio itu memilih mereka gitu ya. Mungkin Scorpio nggak merasa berada di energi Queen of Pentacles, tapi orang yang melihat Scorpio itu sepertinya Scorpio itu berada di Queen of Pentacles gitu. Jadi balik lagi, ini kan yang orang lihat. Mungkin yang Scorpio rasakan bisa saja berbeda gitu ya. Tapi intinya mereka merasa harus bekerja keras untuk bisa memaksimalkan finansial, untuk bisa memberikan atau menawarkan sesuatu yang lebih mungkin ya pada Scorpio gitu ya. Kemudian di sini ada Page of Cups. Nah, Page of Cups, kemungkinan Scorpio, aku pikir Scorpio juga orang yang cukup intuitif ya. Mereka juga sebenarnya cukup intuitif. Kalian itu punya jelas kalian memiliki spiritual connection dan itu cukup kuat gitu ya. Sehingga kalian tuh sebenarnya bisa saling merasakan gitu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi sebenarnya kalian connected sih ya. Sama-sama intuitif ya. Kalau disuruh merasakan satu sama lain, kadang kalian bisa merasakan itu, kalian sama-sama merasakan. Tetapi kalau diolah di pikiran kayak nggak mungkin lah, ini jangan-jangan perasaan gue aja kayak gitu. Kayak apa ya, mungkin mereka merasanya
Itu perasaan mereka, Scorpio merasanya itu perasaan mereka gitu. Jangan-jangan kalian punya perasaan yang sama gitu. Aku melihat di Page of Cups itu energinya kayak gitu. Ada hal yang bisa kalian rasakan bersama, ada hal yang bisa kalian pahami, tetapi kalian nggak tahu gitu loh. Apa yang kalian rasakan itu, apa yang kalian pahami dari apa yang kalian rasakan itu adalah perasaan orang yang ada di sana juga gitu loh. Kadang ada, ya mungkin ada sisi kayak apa ya? Ya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Ya mungkin kayak nggak yakin, atau mungkin juga memang nggak kepikiran itu yang mereka rasakan, gitu. Ya intinya aku melihat di sini ada koneksi perasaan itu sih sebenarnya. Jadi di situ ada sisi apa ya? Intuisi ya, sisi intuitif ya. Kalian punya intuisi yang kuat sebenarnya satu sama lain ya. Sebenarnya satu sama lain cukup intuitif kalau aku lihat ya. Cuman mungkin nggak sadar gitu bahwa itu adalah signal juga gitu dari sana, yang impuls dari sana yang diterima gitu loh. Ya vice versa sih sebenarnya kayak gitu. Kayak gitulah intinya, oke? Semoga kalian bisa paham maksudnya, oke? Nah, gini, Ten of Swords, jelas ini rasa sakit yang mendalam gitu ya. Apalagi di sini ada Four of Cups, di sini ada The Hermit. Ini adalah penjelasan aja sih sebenarnya bahwa ya selama perpisahan itu menahan perasaan, menahan kerinduan, tidak berkomunikasi itu juga menyakitkan gitu loh. Apalagi kalau diikuti obsesi dan desire yang besar, terus itu ditahan gitu ya, tidak menerima kenyataan, itu kan menyakitkan. Itu membunuh jiwanya mungkin bisa jadi. Jadi ya begitulah ya. Terus di sini ada Prince of Cups. Karena aku lihat di sini ada orang yang akhirnya tidak tahan dengan keadaan ini, sehingga dia akan melakukan sesuatu yang lebih nyata gitu ya dari langkahnya gitu ya. Di sini ada Two of Cups. Oke, ada Two of Cups, terus ada King of Wands. Oke, aku lihat di sini intinya mereka itu merasa Scorpio itu adalah soulmate-nya. Nggak ngerti ya, kayaknya perasaan ini tuh terlalu kuat. Mereka merasanya seperti itu. Perasaan ini terlalu kuat, sulit bagi mereka melupakan Scorpio. Apakah benar Scorpio itu adalah soulmate-nya gitu ya? Di sini ada Two of Cups. Jadi dia berpikir-pikir gitu kan. Terus akhirnya dia memilih untuk merubah menjadi energi King of Wands. Artinya udah siap untuk ya udahlah ya. Berani untuk mengambil resiko, berani untuk melangkah di situ ya. Tapi terkadang mereka melihat ini loh, Scorpio di energi selain Queen of Pentacles, di energi ini juga ya, Queen of Swords. Jadi terlihat defensif. Mungkin Scorpio punya ya pengalaman sendiri sehingga mereka jadi defensif gitu ya, nggak mau gampang percaya ya, masih ragu-ragu, ingin menganalisa dulu, ingin cek ombak dulu mungkin. Jadi ada sisi defensif dari Scorpio yang mereka rasakan. Walaupun mungkin Scorpio nggak merasa gue defensif gitu, tapi mereka merasakan seperti itu. Aku lihat kayak gitu. Itulah yang membuat mereka itu gini loh, Ten of Wands. Ya, kayaknya berat banget gitu loh ya. Apalagi dengan energi defensif Scorpio. Bagaimana meraih Scorpio gitu kalau aku lihat di sini. Maksudnya itu dari sisi mereka. Bagaimana meraih Scorpio? Scorpio itu cukup defensif ya. Jadi rasanya mereka tuh berat banget gitu untuk menggapai Scorpio. Di situ ada Ten of Wands ya. Kemudian di sini ada The Tower sama King of Swords. Ingat ini tidak membahas gender tapi energi. Aku lihat jika di antara kalian ini situasinya rumit ya, mungkin jarak, mungkin background dan lain sebagainya gitu ya. Dia itu sudah kayak bertekad ya. Aku melihat di sini tekadnya besar untuk untuk mengusahakan hubungan ini, untuk merealisasikan hubungan ini, gitu ya. Terkadang gini sih, aku melihat ini orang kayaknya nggak terlalu stabil juga. Kadang dia punya tekad yang besar, tapi kadang ini loh, Ten of Wands sama Five of Swords ya. Ten of Wands sama Five of Swords kelihatan kayak mereka itu punya konflik batin. Jadi terkadang merasakan perasaan yang besar, mudah sekali mendapatkan trigger untuk untuk membuat aksi untuk menjemput Scorpio. Kadang punya trigger
kadang mereka itu mudah sekali ya mendapatkan trigger itu gitu loh. Ketika melihat Scorpio, mereka langsung on fire, bersemangat, ingin mendapatkan Scorpio gitu ya. Tapi ketika mereka melihat hambatan hubungan kalian atau bentangan jarak di antara kalian gitu ya, atau apapun itu, tantangan itu, hambatan itu ya yang menyertai kalian, ada konflik batin sendiri gitu, sehingga mereka jadi ciut lagi, mundur lagi, atau stagnan lagi. Jadi aku melihat sebenarnya secara mental mereka memandang kalian itu, soal perasaan mereka, soal langkah mereka itu masih belum stabil. Aku melihatnya seperti itu. Aku membaca energi ya, artinya ini bisa terrealisasikan atau mungkin bisa delay gitu ya. Itu semua bergantung dari yang menjalani, tergantung dari mereka, tergantung dari progresnya, oke? Tergantung, ya itulah intinya, tergantung semua yang terlibat di sini ya, progres orang-orangnya gitu, gitulah ya. Itulah kenapa aku bilang tadi mereka nggak stabil, sebenarnya belum stabil gitu. Jadi terkadang on fire, terkadang ciut gitu ya. Nah, dengan progres yang nggak stabil seperti itu, tentu waktu bisa delay ya. Energi terlihat tetapi belum terlihat kemunculannya, bisa seperti itu, oke? Di sini ada Seven of Cups, di sini ada The Empress. Oke. Kalau aku lihat di sini mereka itu ini tentang romance jelas ya. Kalau yang di kartu ini tentang romance ya. Mereka melihat sosok Scorpio itu adalah sosok yang mereka kagumi sih sebenarnya. Jadi kayak mereka itu melihat Scorpio sosok yang udah cocok nih untuk diajak berkomitmen untuk jangka panjang gitu. Jadi mereka melihat Scorpio itu seperti melihat partner untuk long term ya, untuk jangka panjang. Mereka melihat Scorpio itu seperti melihat sosok yang sangat mapan, sosok yang udah sempurna. Buat mereka sempurna ya, walaupun ya kita tahu sendiri ya, katanya tidak ada yang sempurna, it's okay, relax. Tapi buat mereka kalian tuh udah cukup gitu maksudnya. Dan kalau melihat Scorpio, mereka itu kayak melihat sebuah keluarga atau sebuah company gitu ya, sangat prospektif sekali gitu ya. Two of Cups sama Four of Swords lagi. Ini Four of Cups, ini Four of Swords. Kayak capek juga ya, karena cinta atau rasa yang mereka rasakan itu kuat, tapi ya balik lagi kok, keadaannya stagnan terus kayak gini. Ya iyalah, kalau kita nggak melakukan aksi gitu, bagaimana kita berharap adanya reaksi gitu ya kan? Sesuai hukum Newton 3 lah kira-kira, oke? Nah kalau aku lihat di sini santai Scorpio, sepertinya kalian kalau aku lihat di sini, kalau kalian benar sudah berubah di Queen of Pentacles energinya gitu ya, berusaha untuk independent, tough ya, strong di situ, menikmati hidup kalian. Aku melihat kalian memanifestasikan masa depan yang cerah jelas di sini. Jadi it's okay kalau sekarang kalian merasa belum benar-benar lancar gitu ya. Kemungkinan dalam waktu yang relatif dekat itu udah makin terang gitu loh jalannya, oke? Kemudian aku melihat di sini kalian itu butuh yang namanya detoksifikasi jelas ya. Kalau memang ada hal-hal atau orang yang kalian anggap energinya toksik buat kalian, tentu saja kalian punya pilihan untuk keluar dari situ ya, karena penting banget nih untuk membersihkan circumstances kalian. Kalau kalian itu sudah clear di situ, circumstancesnya oke, clear ya, kalian sudah detoksifikasi, kalian lebih sehat kan. Sehat itu maksudnya sehat, hidup kalian tuh jadi lebih sehat, kalian juga menjalani kegiatan kalian juga lebih oke, lebih maksimal ya, lebih optimal gitu ya. Kalian lebih mudah memanifestasikan kesuksesan dari sudut pandang kalian dengan keadaan yang sehat itu gitu. Jadi ya relax, menurut aku sih perlu detoksifikasi gitu ya. Siapapun orangnya, kalau yang datang kepada kalian itu hanya memberikan energi negatif, kalian punya pilihan untuk tidak dealing dengan mereka tentu saja ya, oke? Karena itu tadi, detoksifikasi itu juga bisa jadi kunci kebahagiaan kalian sih sebenarnya, oke? Nah aku lihat di sini mungkin kalian butuh kayak pantai ya, atau mungkin kolam renang kali ya, kalau memungkinkan kalian bisa olahraga di situ, kalian bisa menikmati pemandangan danau atau pantai atau sungai gitu ya. Ya mungkin kalian bisa dapat
energi lebih gitu atau positive vibe gitu ya dari situ ya, karena aku di sini melihat ada hubungannya dengan air gitu ya. Mungkin Scorpio, kalian kan water sign, gak ada salahnya gitu ya. Atau mungkin kalian bisa berendam gitu ya di sea salt gitu. Tentu saja kalian gak harus ke laut ya, kalian bisa pakai sea salt aja di rumah gitu, atau garam Himalaya entahlah ya. Tapi ya nggak apa-apa untuk ya itu tadi untuk apa ya, relax itu tadi. Oke? Kalian kayaknya butuh detoksifikasi, dalam arti maksudnya gini, detoksifikasi seperti yang aku bilang ya, eliminasi hal-hal yang sifatnya toksik di hidup kalian ya. Terus kalian itu kayaknya butuh waktu sendiri juga untuk recharge energi mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau yang aku lihat di sini ya mungkin dengan waktu sendiri itu kalian itu bisa mengenal diri kalian, situasi kalian, dan kalian bisa lebih clear melihat ya situasi kalian gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini jelas akan ada yang mengungkapkan perasaannya pada kalian gitu ya. Intinya aku melihat di sini akan ada kejujuran tentang perasaan ya. Oke, itu aja Scorpio untuk kalian. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Scorpio, good luck untuk kalian ya.